lagi bersama saya Dimas. Kali ini kita akan membahas tentang lead code ya. Di sini soal lead code kita yang kedua ya, yaitu adalah apa namanya missing number ya. Jadi ini soal yang ke berapa nih? 268 ya, missing number ya. Oke, jadi dari penjelasannya, missing number ini maksudnya adalah dari range array yang diberikan ya. Range array itu kan dia punya panjang. Misalkan lengthnya adalah 8, ya udah 8 gitu ya. Dia setiap array kan punya length gitu ya. Nah, kalau misalkan panjang array adalah 8, berarti range-nya itu adalah 0 sampai 8 gitu ya. 0 sampai 8. Jadi hitungnya dari 0 bukan dari angka 1. 0 sampai 8 gitu ya. Nah, anggaplah ini setiap array-nya ini selalu angka yang berbeda ya, nggak mungkin yang sama gitu ya. Dan dia nggak mungkin kayak misalkan 1201 kayak nggak mungkin nih. Jadi kayak misalkan dia pokoknya hanya satu angka di situ yang hilang gitu ya. Contoh ini ya kan, dia kan panjangnya 3 ya kan, panjang array 3, berarti kita mesti nyari nih dari range 0 sampai 3 angka mana yang hilang kan. Nah, kalau dari sini 0 ada, 1 ada, 2 nggak ada kan. Nah, begitu 2 nggak ada langsung return 2 gitu ya. Ya, jadi di sini kita sebenarnya bisa pakai looping ya, jelas di situ, yaitu melooping range-nya gitu kan. Kita melooping range-nya. Setelah kita looping range-nya, kita bisa menggunakan yang namanya find index gitu ya. Dia ketemu nggak gitu. Kalau misalkan dia nggak ketemu, udah langsung return, itu yang hilang, itu yang missing gitu ya. Sama juga kayak gini ya, dia ada 2, berarti range-nya 0 sampai 2. Kalau kita lihat angka mana yang hilang, ada 2, jadi otomatis pasti ada yang angka yang hilang, nggak mungkin nggak ini ya. Nah, cuman masalahnya di sini dibilangnya ada ininya ya, big annotation-nya dibilang katanya complexity-nya 0n ya, 0n runtime complexity kayak gitu ya. Oke, langsung saja kita di sini pakai JavaScript. Nah, nggak tahu nih, ini ada kemungkinan diterima atau enggak gitu ya penyelesaiannya, karena harus menyesuaikan ini ya kayak gitu. Jadi langsung saja kita bilang di sini for ya. Nah, di sini let i harus dari 0 gitu kan, harus dari 0 ya kan, i kurang dari nums dot length gitu kan. Nah, lihat ada angka kurang di sini, berarti kan harusnya sama dengan ya, karena kalau 2 berarti 0 sampai 2 gitu ya, sesuai dengan lengthnya yang terakhir. Oke, langsung di sini kita bilang i plus plus ya, kayak gini. Oke, sudah. Nah, jadi setiap angka yang nanti ada di sini nih, kita bandingkan dia ada nggak. Kita harus find index dulu kita. So, kita bilang di sini, di dalam sini adalah let find sama dengan nums dot find index gitu ya, kayak gini. Otomatis dia harus kayak gini kan. Which is di sini adalah item ya. Lalu di sini kita bilang item sama dengan gitu ya, nums ke i. Ada nggak? Kalau dia ketemu berarti dia 0 kan harusnya gitu. Sorry, dia antara 0 sampai sekian. Tapi kalau nggak ketemu dia min 1 kan, karena find index kayak gitu. So, kalau dia nggak ketemu, maka langsung aja kita bilang find sama dengan min 1, langsung return missingnya, which is yang missing adalah nums ke ini gitu ya, nums ke i kayak gitu ya, seperti itu ya. Tentu saja kalau mau lebih apa ya, kalau misalnya kalian nggak mau menggunakan metode JavaScript, tentunya kita harus looping lagi nih untuk find index ini gitu ya, kita harus looping lagi. Oke, jadi langsung saja di sini, kalau di sini berarti return nggak ada ya, berarti which is ya min 1 lagi ya, nggak apa deh. Nah, sekarang kita coba misalkan ketemu nggak kayak gitu ya, coba di sini
Kita run dulu ya. Coba bisa nggak? Harusnya wait. Kalau dia min 1, find-nya min 1 kan? Find index, tunggu dulu. Item means expected-nya 2. Nums ke i. Oh, salah. Karena pasti nggak ada. Bener ya? Kan dia emang nggak ada. Nggak ada dong, ya kan? Nah, harusnya kalau kayak gini berarti bentar. Ini nums karena emang nggak ada. Ada nggak di sini? Nggak ada. min 1. Benar, nggak ada. Yang menjadi patokan harusnya bukan itu. Kan dia nggak ada nih. Dia nggak ada. Oke. Nah, item ini yang harusnya nums taruh. Item nums ke i. Bentar. I nums ke i. Oh, salah, bukan nums ke i, nums leng ya, bukan. Harusnya ini tuh gimana ya? Ya bener sih, tapi i-nya salah, i-nya bukan nums ini ya. Nah, i-nya harusnya gitu ya, i-nya. Karena kan i-nya yang menjadi patokan kan, i 0 sampai sekian gitu ya. Jadi harusnya i-nya, jadi bukan nums ke i karena ini kan panjang ya. Gitu. Karena udah otomatis kalau misalkan nums dot find index item, apakah itemnya ada ini? Nggak ada. Nums ke i-nya bukan, salah. I-nya yang harusnya jadi ini. Sebentar. Sorry, iya 6. Benar. Kalau ada baru dia bukan min 1 kan. Kalau nggak ada berarti yang i-nya yang jadi kena gitu ya. Seperti itu. Oke. Benar ya. Nums ke i. Nums ke i sebentar. Kalau nums ke i, iya dia kan nyari ya, nyari yang ada di numsnya kan, bener ya ini kayak gitu. Benar. Dia nyari ini. Tapi kan ini indeks, salah ya. Harusnya bukan itu sih kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya nggak ada, ya udah, emang nggak ada kan, min 1 kan, gitu. Nah, berarti yang hilang itu benar i sih, ya i tapi pas di sini kayaknya rancu ya, kayak 6 ke i. Kenapa dia dibandingkan sama? Ya benar sih, ada nggak ada, kayak gitu. Tapi yang jadi patokan betul ini ya 0. Nums.length aja. Oh salah. Salah guys, salah. Iya, i. Bukan nums ke i. Enggak. Ini nums ini itemnya dari sini ya. Jadi item itu isi dari masing-masing nums. Kalau kita bandingin sama nums ke i ya kayak ngapain gitu, kayak bandingin sama diri sendiri gitu. Kita ngebandingin si numsnya lagi kan, isi dari numsnya lagi gitu ya. Jadi kayak aneh gak sih gitu kan. Harusnya dia bandingin sama ini, sama si i-nya gitu. Memang nums.length ini cuman buat sebagai patokan batasan panjang dari si numsnya gitu kan, kayak gitu. Nah, masing-masing isi dari nums itu dikeluarkan dari item ini dibandingin sama i gitu loh, ya kan? Ada nggak dia i-nya, misalnya lagi i berapa, dia ada nggak di item? Oh nggak ada, ya udah gitu. Kalau nggak ada dia min 1 kan, maka yang di return adalah i gitu ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita. Saya nggak tahu nih, di sini ada kayak semacam ini nggak sih? Kalau dia nggak ketemu ya, eh ya oke deh, ya kita anggaplah emang nggak ada. Misalnya dia min 1 gitu ya. Apakah dia harus selalu ada? Misalkan begini ya, kayak gitu kan? Karena ini, oke, langsung saja. Kalau nggak ada yang hilang kan dia nggak ngasih tahu nih. Kalau nggak ada yang hilang ya, dia nggak ngasih tahu. Oke, so kita coba run lagi.
Nah, bener ya. Berarti di test case-nya always selalu ada yang hilang, gitu ya. Jadi dia emang nggak ngasih tahu kalau ada yang lengkap, kalau nggak ada, kalau misalkan lengkap kan harusnya dia ngasih tahu ya. Kalau lengkap dia mau return berapa, gitu, ya kan? Seperti itu. Oke, kita submit aja langsung di sini. Sesuai nggak sama permintaan dia? Oke, sesuai ya di sini. Oke, kita coba lihat di sini 253 milisecond. Nah, ini ya, harusnya ini. Oke, ini masih masih apa ya? Masih kurang ya, guys. Jadi di sini runtime-nya masih kita lihat ya. Oke, ini masalah dari runtime-nya, jadi harusnya ini ya yang milisecond ini gitu ya. Kenapa? Karena eh, dia ngecek lagi di Fine Index ini kan, harusnya jangan gitu ya. Kayak gitu sih. Atau bisa jadi diurutin dulu ya kalau mau cepet, lebih cepet kayak gitu ya, bisa lebih cepat mungkin diurutin. Oke, kalau min 2 maka return, oh kayaknya gitu deh ya, itu sih ya. eh dari segi coding memang dia ini ya sedikit pendek ya, tapi kalau dari sisi apa ya namanya, kalau dari sisi ini tuh masih kurang ya, masih kecepatannya masih lambat nih ya, 200 berapa, 53 masih lambat ya kayak gitu. Oke, kita coba yang lebih cepat ini ya. Kalau misalkan bisa sih, kayak misalkan kita gini deh, kita coba kalau misalkan kita coba gini, misalkan ya, kita bisa urutin dulu deh, kita bisa urutin dulu, coba ya. Misalkan gini, urutinnya berarti, contohnya misalnya gini, kayak let eh, sort nums ya, sama dengan nums dot sort kayak gitu. So di sini kita bilang callback ya, berarti di sini A, B, di sini bilangnya A kurang B. Oke, di sort dulu. Nah, jadi nanti kita looping lagi di sini. Kalau misalkan let I sama dengan 0, kalau range-nya ya, I kurang dari sort nums gitu, dot length ya, kayak gini. Oke, coba kita lihat di sini description. Lalu di sini kita bilang I plus plus ya, kayak gini. Oke, seperti itu ya. Udah, kita udah looping nih. Nah, kita cek. Berarti misalkan angka yang sekarang ini selisihnya berapa? Jadi misalkan angka sekarang sama yang next itu berapa? Kalau misalkan satu selisihnya, berarti dia nggak hilang. Nah, berarti kalau misalkan dia angkanya yang selisihnya yang sekarang sama yang setelahnya itu angkanya selisihnya 2 atau minus 2 gitu ya, maka itu yang hilang gitu ya, kayak gitu. Karena kita udah sort dulu di sini ya. Jadi oke, kita bilang begini. So, kita bilang if ya. Jadi kita bilang bilangan ke gimana ya? Kan ini udah short num, berarti oke. Berarti kita pakai short num ya sekarang. Short nums ke I gitu kan. Tambah 1 dikurang
sort num ke I kalau misalkan sama dengan 2, kayak tadi tuh 0 2 ya. Ya kan ini ya. Kayak misalkan ini nih. Berarti kan dia 3 kurang 1 kan, berarti 2 gitu kan. Kalau dia selisihnya 2 setelahnya, maka dia return ini ya. Yang ini ditambah 1, itu yang kurang. Ditambah 1 gitu ya. Nah, ini kita lihat apakah lebih cepat gitu ya. Soalnya kan ini sebenarnya juga looping juga kan. Ini di looping juga dan ini kita looping lagi gitu. Jadi kalau ini dia bakal berhenti kalau misalkan selisihnya masih selisihnya cuma 2 gitu ya. Gitu. Misalkan contoh nih ya, saya akan jelaskan di sini. Kalau misalkan dia urutannya begini ya. Contoh. Nah, ini contoh ya. Nah, ini kan diurutin dulu gitu kan. Kayak gini. Nah, waktu diurutin dia begini kan. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 gitu ya. Nah, pas 9 ini kan 7 kan dia setelahnya siapa? 9 kan. 9 kurang sekarang nih short numnya. Kalau dia sama dengan 2, maka angka yang hilang adalah ini. Gitu ya. Plus 1. Oke, kita coba dulu deh. Ya, apakah cepat gitu ya? Apakah masih lambat? Apa salah? Oh, salah nih katanya ya. Nah, ini katanya kalau kayak gini berarti tunggu dulu. Nah, ini ya. Karena dia 1 nih. Nah, itu ya kelemahannya berarti. Karena dia 1. Berarti kalau dia ujung nggak dapet tuh ya. Kalau dia ujung berarti. Kecuali kalau kita misalkan lengkapin, enggak sih, nggak kayak gitu sih berarti. Find satu-satu berarti ya. Oke, solusi gini karena dia misalkan kalau 2 dia nggak tahu kalau misalkan dia hilang 2 ya. Karena kalau 2 min 1 nggak ada. Karena dia pasti hilang 1 kan, hilang 1 ya. Berarti eh, solusi ini kurang benar juga ya, kayak gitu. Oke. Hmm, dia find index terus, find index, find. Kalau dia sort dulu nih, ya kan? Dia sort dulu. Tambah satu tambah satu ada. Kalau next ya tambah satu ada nggak? Apa dia hilang? Kalau misalkan looping gitu. Nol, cara nyari nol berarti kan dia di sorting nih, misalkan di sorting, oke. Waktu nol, oh bisa juga kayak gitu ya. Di sorting, tapi gini, nggak, kayak gini. Kan dia udah ngopi, kayak dia udah ngurutin ya. Kalau misalkan gini, dia kan looping lagi ya di sini ya, looping lagi. Nah, sebenarnya bisa sih kayaknya kalau dimainin di sini ya. Jadi kayak misalkan dia kalau B, nah gini maksudnya. Kan B kurang A nih ya. Cuman gimana ya? Kalau misalkan enggak kayak gitu. Oke. Bisa nih kayak gini. Contoh. Berarti kita bilang if kan dari nol nih. Nah, berarti bisa kita bilang gini. Short nums ini ya, short nums ke I ya sama dengan
I. Nah, kalau nggak sama, berarti itu yang beda. Berarti return I. I. Gitu ya. Kalau nggak sama dengan yang I, maka ya udah gitu ya. Dia return. Coba sekarang kita run lagi. Coba. Wait. Oh, saya lupa. Ini harusnya di ini ya guys ya. Nah, disama denganin karena dia kurang kan tadi. Harusnya dia range-nya 0 sampai yang terakhir panjangnya kan gitu ya. Nah, ini kurang karena dia harusnya ya udah sampai ini kan. Makanya dia nggak akan ketemu kan gitu ya. Harusnya ini sama dengan ya gitu. Karena panjang range itu 0 sampai panjangnya dia kan, sampai panjang angkanya ya. Makanya kalau misalkan dia tadi kurang, ya udah ngeceknya cuma 2 jadinya. 2 harusnya ngeceknya kurang. Misalkan ini panjangnya 2 berarti cuma satu ngeceknya gitu ya. Kayak gitu. Oke, sekarang kita coba lagi ya, run lagi nih. Run misalkan. Oke. Kalau kita submit, apakah lebih cepat? Ya lumayan ya. Lumayan. 20 milisecond. Ya, kayak gitu. Ya, yang tadinya 258, wah sekarang jadi naik di sini ya, guys. Ya, jadi lebih cepat. Ya, kayak gitu ya guys ya, yang namanya refactoring ya. Jadi terkadang solusi kita yang awal tuh belum tentu iya oke, katakan dari semua test case itu udah benar sesuai, tapi bisa jadi secara big annotation, secara performance itu lambat gitu ya. Jadi di situ kita perlu memikirkan cara bagaimana supaya performance-nya lebih cepat, bagaimana prosesnya bisa lebih cepat ya. Bagaimana solusi kita ini bisa kita perbaiki lagi supaya performance-nya cepat. Nah, bagaimana cara mengukurnya itu tadi, yaitu ya dengan cara big annotation tadi gitu ya. Pertama ini kita ngeluping sekali, udah pasti dong, sorting ini pasti ngeluping sekali. Nah kalau yang ini dia ngelupingnya tuh udah tinggal apa ya, ibarat kata ya, ya udah kalau misalkan dia ketemu yang beda, ya udah tinggal di return doang gitu ya, tinggal di return doang. Jadi dia pasti akan berhenti gitu. Jadi cuman ya, 2 kali looping lah. Tapi kalau yang tadi, waktu dia kita pakai cara yang pertama, kenapa lambat secara milisecond? Karena setiap looping kita find index terus. Find index, setiap looping find index. Jadi kayak 2 kali gitu ya. Kayak looping dalam looping. Nah, yang namanya looping dalam looping itu bisa bikin lambat secara performance gitu ya. Jadi disinilah kita perlu merefactoring code kita ya, seperti itu. Oke, di sini udah saya submit ya harusnya. Sampai situ aja untuk pembahasan kita kali ini tentang apa namanya missing number ya. Terima kasih semuanya. Stop judi online. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.